Terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas Terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran universitas terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para peserta seminar atau webinar, atau juga di sini kita menyebutkan dengan Yes Go to Campus, begitu ya, Universitas Terbuka dengan tema sinergitas perguruan tinggi meningkatkan keunggulan kompetitif ekonomi kreatif bangsa. Nah, para peserta tentu saja juga mahasiswa Universitas Terbuka dari mulai program studi S1, program studi S2, hingga program studi S3. Pada hari ini kita akan mengikuti webinar dengan narasumber atau pakar yang memahami tentang bagaimana meningkatkan keunggulan ekonomi kreatif bangsa di masa pandemi ini. Teman-teman semua yang berada di seluruh Indonesia dan juga berada di luar negeri, saja mahasiswa Universitas Terbuka, sebelum kita memulai kegiatan ini, perkenalkan dulu, nama saya Andriansa. Saat ini saya ditugaskan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka sebagai pengolah program studi Doktor Ilmu Manajemen. Baik, teman-teman semua, para peserta yang hadir pada link hari ini, mohon mengambil sikap sempurna sebelum mulai kegiatan. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, dan diikuti juga dengan lagu Himne UT. Pada panitia, dipersilakan untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Di sana
Baik, terima kasih. Itu tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang sesaat lagi kita akan merayakannya. Kemudian teman-teman semua yang berada di seluruh Indonesia pada hari ini nanti jika ada pertanyaan silakan menyampaikan di room chat dan kami juga menyiarkan kegiatan ini secara live ya melalui UT TV. Dan kemudian jika ada pertanyaan belum terjawab, boleh di email ke kami ataupun nanti disampaikan di chat. Insya Allah akan kami balas ya berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Pada akhir sesi nanti kita akan memberikan suatu link untuk teman-teman isi tentang feedback ataupun juga kaitannya dengan sertifikat. Nah, sebelum kita mulai, saya memastikan dulu apakah Prof. Ali yang pada hari ini bertindak selaku moderator. Assalamualaikum Prof. Ali. Waalaikumsalam Bung Andri, selamat pagi semuanya. Pagi, sudah siap Kak Prof? Dari mana nih Prof? Dari Pondok Cabai kah? Ya, saya dari Kediaman. Oke. Ya, oke baik Prof. Sambil menunggu Pak Menteri, kita mulai saja kegiatan ini karena beliau akan bergabung bersama kita di pukul 10 nanti. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, demikian pengantar saya untuk pada kegiatan Yes Go to Campus webinar program studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Saya langsung serahkan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, Profesor Dr. Ali Muktianto, MSI. Silakan, Prof. Terima kasih, Bung Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai para mahasiswa seluruh Indonesia, mahasiswa UT seluruh Indonesia, dan seluruh dunia. Dan tentu saja yang kami muliakan Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bang Sandi, Pak Kamrus Samad, anggota DPR Komisi 9 yang membidangi bidang keuangan dan perbankan, dan tentu saja yang saya hormati Pak Rektor yang alhamdulillah setelah bergabung kita semua, Bung Andri, Kaprodi tim, dan tentu saja seluruh hadirin yang hadir di webinar kita kali ini. Satu tema yang mengangkat tema yang sangat menarik, bagaimana sinergitas perguruan tinggi dalam meningkatkan keunggulan kompetitif ekonomi kreatif bangsa. Namun demikian, perlu saya sampaikan sebelum kita mulai, mohon berkenan untuk menghadirkan cipta sejenak, berdoa, dengan tadi pagi pukul 2.30 Ketua Departemen, Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Pasca Sarjana Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi UT telah mendahului kita, dan kita berharap semoga almarhumah Ibu Amalia Kusuma Wardini, PhD, mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala salah dan khilafnya, dan diterima amal salehnya, serta keluarga diberikan ketabahan. Mohon izin untuk saya pimpin menghidupkan cipta ini, dan saya berdoa menurut agama masing-masing untuk almarhumah. Menghidupkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahrimna wa tabarakana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semua. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, tema seminar webinar kita kali ini sangat relevan, khususnya di tengah perkembangan pandemi kita, di tengah informasi yang sangat menggembirakan, pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas 7%, kemudian juga harapan-harapan kita untuk masa depan, terutama pembangunan ekonomi kita menjadi semakin bagus dan semakin maju. Ini sangat relevan terutama bagi mahasiswa UT, khususnya yang sedang menempuh studi di program S3, Dokter Manajemen maupun Dokter Administrasi Publik, maupun Magister Manajemen dan program S2 lainnya, serta S1.
Kenapa? Karena tema ini sangat relevan seiring juga dengan digencarkannya MPKM. Mahasiswa kita diminta untuk memiliki pengalaman yang luas di luar kampus untuk meningkatkan kompetensi dan juga ikut berkiprah dalam pembangunan bangsa. Narasumber-narasumber yang hadir di kesempatan ini juga adalah narasumber yang sudah kita tidak ragukan kembali sama sekali. Pertama adalah Prof. Ojad Darojat. Beliau selain Rektor UT adalah Presiden AOU, Association of Open University Asia Pasifik, kemudian Dewan Kehormatan International Council of Distance Education. Jadi nama UT sudah sangat mendunia dan bahkan dipercaya untuk memimpin UT sedunia. Selain itu, latar belakang pendidikan Prof. Ojad sangat relevan dengan diskusi kita kali ini. Beliau magister di bidang bisnis dari Latrobe University Australia, kemudian juga dalam pendidikan jarak jauh, juga menempuh pendidikan S3 di Kanada, dan S1-nya juga di bidang ekonomi bisnis dari Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu pembicara inti kita pada pagi ini adalah Bang Sandi, ya, kita sudah kenal bersama Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Ya, beliau S1, S2 di Amerika, kemudian S3 di tanah air. Namun yang menarik adalah beliau semua diselesaikan secara cum laude, dan kita tahu Bang Sandi adalah pebisnis yang terjun di politik, lalu tetap menjadi pebisnis yang tangguh, menjadi inspirasi untuk kita semua. Kita kenal beliau adalah spesialis mengobati dan membangun kembali perusahaan-perusahaan yang sudah diambang kolaps, ya. Jadi kita akan banyak belajar dari Bang Sandi, apalagi sekarang sesuai dengan penugasan Pak Jokowi kepada beliau untuk membangun ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Dan pembicara ketiga kita adalah Bang Kamrul Samad. Ini juga sudah kita kenal bersama, sangat piawai sejak mahasiswa di dalam urusan bisnis juga. Beliau di Komisi 9 membidangi perbankan dan keuangan, dan juga akan menjadi inspirasi untuk kita semua bagaimana memotret ekonomi kita dan dikaitkan dengan sinergitas perguruan tinggi. Kita tahu perguruan tinggi tidak lagi dituntut menjadi menara gading, kita harus turun, kita harus membangun bersama-sama. Baik, tanpa berpanjang kalam, untuk mengawali diskusi kita kali ini, sama-sama kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan Prof. Ojad untuk menyampaikan kata sambutan dan sekaligus pokok-pokok pikiran dalam diskusi kita kali ini. Kami persilahkan Prof. Ojad. Baik, terima kasih Gus Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, Bachelor of Business Administration, juga Master of Business Administration, yang kita kenal dengan Bang Sandi. Terima kasih telah hadir pada kesempatan ini. Juga yang kita hormati Bapak Insinyur Haji Kamrul Samad, MSI, anggota DPR RI, para wakil rektor, senat, para dekan, ketua lembaga, kepala pusat, serta seluruh warga sivitas Akademi UT. Dan terutama yang saya cintai, saya banggakan, para mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua, termasuk memberikan kelapangan waktu kepada kita semua bisa hadir mengikuti webinar pada kesempatan pagi ini. Bapak dan Ibu semua, para hadirin, para mahasiswa, terkait dengan tema webinar kita pada hari ini, sinergitas perguruan tinggi meningkatkan kompetitif ekonomi kreatif.
Saya ingin mengawali dari sejarah perjalanan UT, di mana UT telah mengabdi untuk bangsa selama 37 tahun. Dan selama 37 tahun itu kita telah berevolusi dari sebuah PTJ yang tradisional menjadi sebuah PTJJ atau pendidikan tinggi jarak jauh yang modern. Dalam meningkatkan sinergitas perguruan tinggi, tentu UT juga tidak akan berkembang seperti saat ini kalau kita tidak melakukan kerjasama, networking, bersinergi dengan seluruh perguruan tinggi. Nah, kita telah bersinergi, kita telah bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi negeri di tanah air dan sebagian besar juga para pimpinan perguruan tinggi swasta. Mereka banyak terlibat di dalam berbagai aspek yang terkait dengan komponen akademik UT, di antaranya yang terkait dengan pengembangan bahan ajar, yang terkait dengan pengembangan bahan ujian dan pelayanan tutorial dan sebagainya. Bahkan kita juga telah bersinergi dengan berbagai instansi termasuk lembaga-lembaga keuangan, perbankan, pemerintahan pusat dan daerah semuanya. Nah, dalam meningkatkan sinergitas perguruan tinggi itu tentu UT sangat fokus pada misi utamanya, di mana misi utama UT adalah pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh warga masyarakat. Bapak Ibu sekalian, ini adalah fenomena yang luar biasa saya kira kalau dalam konteks pendidikan tinggi Indonesia, di mana sejak awal UT didirikan sampai dengan saat ini, saya kira kalau dilihat dari jumlah student body-nya, jumlah mahasiswanya, UT adalah merupakan perguruan tinggi terbesar di tanah air. Saya ingat betul perjalanan UT sampai dengan tahun 2010, mahasiswa UT jumlah mahasiswanya itu sekitar 650.000 pada tahun 2010. Seiring dengan adanya program pemerintah perubahan kebijakan di mana seluruh guru harus S1. Makanya tidak ada pilihan lain kecuali mereka bisa meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke UT. Nah, pada saat ini UT sedang menangani atau ada sekitar 325.000 mahasiswa sedang aktif mengikuti kuliah di universitas terbuka. Nah, dalam rangka kegiatan layanan pada mahasiswa yang sangat besar dan coverage yang sangat luas tersebut, maka UT pasti harus bersinergi, termasuk bersinergi dengan berbagai lembaga pendidikan di tanah air, terutama perguruan tinggi dan swasta. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bang Sandi serta Bapak Insinyur Haji Kamaruzzaman MSI, anggota DPR 10, DPR RI Komisi 9 ya tadi oleh Pak Ali disampaikan, bahwa pada saat ini Universitas Terbuka memiliki kantor pelayanan di seluruh Indonesia. Kita memiliki 34 kantor UPPJJ. Kita punya kantor cabang dengan sistem operasi UT yang mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh. Maka UT dilengkapi dengan kantor-kantor cabang yang kita sebut dengan unit program belajar jarak jauh atau UPPJJ yang tersebar di seluruh provinsi. Nah, kita pada sini punya 39 kantor cabang di tanah air. Karena di satu provinsi rata-rata 1, tapi juga ada yang 2 dan 3. Kenapa bisa seperti itu? Karena dulu berdasarkan pada jumlah perguruan tinggi yang tersebar di tanah air. Di sana ada perguruan tinggi negeri, maka di situ didirikan UT. Kantor cabang UT. Tadi saya katakan bahwa pada saat ini terdapat sekitar 325.000 mahasiswa sedang aktif mengikuti kuliah di UT yang tersebar di 34 provinsi, bahkan di 91 negara. Saya mengatakan di 91 negara itu berdasarkan basis data student record system kemarin yang itu ujian di UT. Ternyata setelah kita pantau di dalam dashboard SRS kita, mahasiswa yang itu ujian itu tersebar di 91 negara. Jadi udah borderless, tanpa batas. Jadi kita bukan hanya bisa melayani yang tersebar di 34 provinsi, tetapi juga warga bangsa, warga Indonesia yang tersebar atau sedang berdomisili, sedang bekerja di tempat-tempat lain. Dan di usianya yang masih sangat muda, UT juga telah mengabdi dan berperan penting dalam membantu program-program pemerintah,
khususnya terkait peningkatan kualitas SDM di tanah air, di mana UT telah meluluskan 1.800.000 alumni. Ini suatu capaian luar biasa yang tidak mungkin juga dicapai oleh perguruan tinggi konvensional sebesar apapun di tanah air. Dan alhamdulillah di antara 1.800.000 mahasiswa itu kita telah mengawal penyelenggaraan pendidikannya dengan baik. Kemarin pada tahun 2020 dari keseluruhan mahasiswa yang mengikuti penjaringan calon CPNS, ternyata UT lulusan atau alumni UT menduduki ranking yang pertama, jauh 3 kali lipat di atas perguruan tinggi yang lainnya. Prof. Ojat, mohon maaf Prof. Ojat, Bang Sandi sudah bergabung. Nggak apa-apa, lanjutkan Kak, Bapak Prof. Oh, Prof. Dubagar. Bang Sandi. Dilanjutkan, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya standby. Alhamdulillah Bang Sandi, kalau gitu saya itu percepat. Nah, diselesaikan. Saya ingin langsung menyampaikan kepada Bang Sandi bahwa Bang Sandi perlu saya sampaikan saat ini UT baru saja diberi amanah penting oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana saya sebagai Ketua Konsorsium Pembelajaran Daring Nasional, di mana pemerintah UT Persis sedang mendirikan ICE Institute, Indonesian Cyber Education Institute. Ini merupakan marketplace pembelajaran daring nasional. Nah, melalui kanal ini, seluruh mahasiswa di Indonesia, Bang Sandi, baik PTN maupun PTS, termasuk juga para dosennya kalau mau, mereka dapat mengakses mata kuliah secara daring dari 10 perguruan tinggi yang sudah established di tanah air, yang sudah terkemuka, juga serta melalui kanal ICE Institute yang ada di UT ini, kita menawarkan mata kuliah dari universitas kelas dunia yang ditawarkan melalui platform edX, di mana edX ini kita ada sekitar 1.300 mata kuliah, itu mata kuliah sangat bagus-bagus, dan mata kuliah dari perguruan tinggi termasuk dari Harvard itu banyak sekali, yang paling banyak. Terus juga di perguruan lain, bukan hanya di Amerika, yang Ivy League di Amerika, tetapi juga di Eropa, bahkan sebagai kelas dunia di Asia. Nah, kita beli Bang Sandi, mata kuliah itu ada sekitar 1.325 mata kuliah persis. Nah, kita investasi sekitar $70.000 US kemarin, kita beli, dan oleh kita mata kuliah ini ditawarkan melalui kanal ICE Institute UT atau Indonesian Cyber Education Institute. Kalau Bapak Mas Menteri nyebutnya lebih suka menyebut dengan UT Cyber, tapi di awal ini dikenal dengan istilah Indonesian Cyber Education Institute. Nah, itu kita beli dan kita tawarkan kepada mahasiswa secara gratis. Jadi mahasiswa di seluruh Indonesia dapat meregistrasi mata kuliah ini for free, Pak. UT yang investasi ini sebagai komitmen UT untuk menghadirkan kursus-kursus yang ditawarkan oleh perguruan tinggi kelas dunia di tanah air. Karena akan sangat sulit gitu kan bagi mahasiswa Indonesia ketika ingin akses keluar, pasti biayanya sangat mahal. Ya, ini mereka mendapat akses ke institut, mereka mendapatkan sertifikat dari pengelolaan mata kuliah tersebut, dan itu nanti bisa dialih-kreditkan di perguruan tinggi manapun yang ada di Indonesia. Nah, kita investasi di sini, dan alhamdulillah gitu kan, ini sudah berjalan dan akan mulai efektif kuliahnya itu pada 2021.2 ini. Nah, mudah-mudahan dengan investasi ini juga bisa semakin menyemarakan itu ya, pembelajaran dalam jaringan di tanah air. Karena Bang Sandi terus terangnya saya ingin mengatakan pembelajaran dalam jaringan itu atau online di Indonesia masih dipandang sebelah mata, masih dikategorikan sebagai pendidikan kelas 2. Nah, mudah-mudahan dengan menghadirkan ini, maka nanti citra dan branding mata kuliah yang bisa secara online itu akan semakin meningkat dan semakin digemari oleh anak-anak milenial seperti itu. Bahkan bukan hanya milenial, termasuk juga sekarang teman-teman mahasiswa yang sedang mengikuti program studi S3 di UT. Nah, khusus terkait dengan tema kali ini, Bang Sandi, saya ingin menyampaikan bahwa tadi dikatakan oleh saya bahwa pada sini ada sekitar 325.000 mahasiswa sedang aktif di UT. Ini jumlah student body yang paling besar di tanah air. Tidak ada perguruan tinggi manapun yang bisa mengalahkan jumlah mahasiswanya sebanyak mahasiswa UT di Indonesia. Nah, dari jumlah tersebut gitu yang saat ini berdasarkan catatan yang ada kami,
itu ada sekitar 1.673 yang sedang aktif mereka mengelola wirausaha. Karena UT itu juga selain memberikan pemerataan akses, Bang Sandi, kita juga sekarang itu memberikan kesempatan kepada working people yang ingin meningkatkan kompetensi dan kualitas pendidikannya di UT. Ini sangat fleksibel karena mereka tidak usah datang ke kampus, tidak usah keluar ongkos, tidak usah ngekos, tetapi kampuslah yang akan datang ke rumah-rumah mereka. UT lah yang akan hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Jadi mereka tidak usah meninggalkan domisilinya, mereka bisa tetap membangun kekuatan ekonomi keluarganya dan UT akan mendampingi mereka. Ini sudah kita lakukan mulai registrasi secara online. Bahan ajarnya juga dapat diakses secara online. Moda pembelajarannya, learning delivery-nya juga baik yang sinkronus maupun asinkronus bisa diakses oleh mahasiswa. Bahkan terobosan terakhir Bang Sandi, UT juga dalam sistem ujian online-nya telah dilengkapi dengan online proctoring. Jadi yang mengawasi ujian mahasiswa bukan lagi manusia tetapi diawasi oleh mesin. Banyak orang mempertanyakan kepada saya bagaimana kalau mahasiswa cheating dalam ujian. Nah, aplikasi online proctoring itulah yang akan memantau gerakan bola mata, terus juga bayangan yang bergerak, suara yang terdengar, termasuk ketika mereka akses dalam device yang sama, misalnya ke search engine gitu, maka itu akan terbaca oleh aplikasi. Nanti ada warna kotak di sebelah kanan atas. Nanti kalau kotak itu berkedip-kedip gitu, bisa warna kuning, artinya itu mahasiswa terindikasi melakukan kecurangan dalam ujian. Jadi sekarang misalkan ABRI atau Angkatan Laut yang ujiannya di tengah lautan asli Kejadingan itu nggak ada masalah. Orang yang petani di kebun ada asli Kejadingan, mereka bisa ujian di kebun, di sawah, di mana saja. Jadi UT sudah sangat luar biasa, sudah berevolusi dari sebuah PTJ yang tradisional menjadi sebuah PTJ yang modern. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tanah air supaya sejajar dan unggul dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Nah, terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ini juga tidak terlepas dari entrepreneurship yang telah kita bangun lama di UT. Entrepreneurship telah menjadi concern kami. Seluruh kurikulum yang kami tawarkan di seluruh prodi dilengkapi dengan mata kuliah ini, karena ini sebenarnya kayak mata kuliah umumnya yang wajib ada di setiap program studi. Hal ini kami lakukan dalam rangka pembentukan sikap mental kewirausahaan di kalangan para mahasiswa, yang tentu di dalamnya syarat dengan nilai-nilai keutamaan manusia unggul yang memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan yang berbeda dengan anggota masyarakat biasa. Nah, kita kan sudah tahu bahwa ciri-ciri manusia unggul telah banyak dibahas oleh para ahli, termasuk pertama kali ketika konsep ini dikenalkan pada masyarakat Indonesia oleh Bapak Suparman Sumahmijaya pada tahun 1978 dengan sebutan wira swasta. Saya juga dulu banyak belajar tentang itu ketika kuliah. Ya. Nah, semoga dengan kehadiran Bang Sandi dan Bapak Kamrus Samad, kami mendapatkan banyak wawasan baru dalam rangka meningkatkan pembinaan ekonomi kreatif bangsa. Terima kasih atas kehadiran Bang Sandi dan Pak Dewan. Mudah-mudahan kesediaan, waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dikorbankan oleh Bang Sandi dan Pak Dewan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Gus Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ojat atas sambutannya dan pokok-pokok pikirannya. Saya kira kita semua sudah menangkap apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa UT berkomitmen sangat utuh dan komprehensif dalam mendukung entrepreneurship dan sinergitas perguruan tinggi untuk membangun ekonomi kreatif bangsa. Selain itu perlu kami tambahkan bahwa UT menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang menawarkan prodi pariwisata secara distance learning. Ini juga menarik, Bang Sandi, dan moga-moga harapan branding UT semakin naik, ini akan semakin nyata. Apalagi kalau syukur-syukur nih kami lamar Bang Sandi berkenan, Pak Kamrus Samad berkenan menjadi dosen luar biasa UT ya, Pak Rektor. Moga-moga online. Dan syukur-syukur profesornya bisa diambil di UT. Jadi ini yang paling menarik nih, moga-moga. Bang Sandi gimana? Sudah siap ya Bang Sandi? Baik, sekaligus kami merevisi bahwa Pak Insinyur Haji Kamrus Samad adalah anggota Komisi 11, bukan 9. Jadi terbalik ini ya, Komisi 11, tapi bidangnya sama, keuangan dan perbankan. Mengingat waktu narasumber kita ini semua sangat terbatas, diharapkan pukul 11 kita bisa selesai.
Jadi kami mohon secara hormat dan sangat termulia Bang Sandi yang kita kenal bersama, tidak perlu kita kenalkan lagi. Yang pasti beliau adalah salah satu menteri kabinet Pak Jokowi yang muda, yang soleh ya. Bang Sandi, saya kira ini tidak hari Kamis dan hari Senin, jadi saya kira tidak puasa Senin Kamis ya. Ini hari Sabtu, moga-moga semakin fit. Tadi saya lihat pakai seragam, pakai kaos olahraga ya. Jadi memang beliau juga termasuk atlet tanpa kejuaraan Olimpik. Moga-moga ini Bang Sandi bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Tanpa berpanjang kalam, kami persilahkan Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, untuk menyampaikan kuliah untuk kita semua. Mari kita simak bersama dan catat yang paling penting, catat yang paling utama. Moga-moga beliau berkenan untuk menjawabnya nanti. Setelah ini nanti langsung dilanjut oleh Pak Haji Kamrus Samad, dan setelah itu kita diskusi bersama. Kami persilahkan Bang Sandi. Terima kasih Pak Ali dan juga Pak Rektor. Hatur nuhun pisan. Bapak Rektor Nubager. Hari ini saya pakai bajunya Yes nih, yang Entrepreneur Summit Goes to Campus. Yes Goes to Campus ini program kita bareng-bareng Pak Insinyur Haji Kamrus Samad dengan kami Preneur. Kita menjangkau kampus-kampus untuk membangkitkan semangat kewirausahaan. Dan hari ini ada 206 partisipan di UT Cyber ya, atau Institute Cyber Education Indonesia yang tadi Prof. Ojat sudah sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati tentunya yang sama-sama kita banggakan Rektor Universitas Terbuka Prof. Ojat Darojat M.Bis PhD. Semoga beliau sehat walafiat selalu dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Rektor, hari ini saya bersama Pak Kamrus Samad, kita kolaborasi di program Yes Goes to Campus dan kita mentargetkan menjangkau lebih dari 100 perguruan tinggi dalam beberapa bulan ke depan. Harapannya untuk mencetak wirausaha-wirausaha baru yang handal, khususnya yang menguasai di bidang ekonomi digital. Karena ini adalah masa depannya. Dan Profesor Dr. Ali Muktianto, Pak Dekan, terima kasih banyak. Hari ini nggak puasa Pak, jadi tadi sempat olahraga lari. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua sesi ini, para pimpinan dan sivitas akademika Universitas Terbuka yang jauh-jauh hari sebelum pandemi, sebelum digitalisasi sudah menerapkan distant learning dan menjadi pelopor di sistem pendidikan era baru. Bersama saya full team, ada Bu Sesmen, Ibu Giri, ada staf khusus yang hadir bersama saya. Juga ada Pak Direktur Hubungan Antar Lembaga, Pak Iman Santosa, Kang Cecep Rukendi, Kepala Biro Komunikasi. Juga ada Pak Toar Mangaribi. Mangaribi ini adalah Koordinator Edukasi Pengembangan SDM Ekraf dan seluruh tenaga ahli yang hadir pagi ini. Sebelum memulai, saya ingin memberikan pantun. Supaya semangat semuanya. Wilujeng enjing, ini pantunnya. Santun, sandi berpantun. Salah satu subsektor Ekraf adalah seni pertunjukan. Saat pandemi, pertunjukan virtual bisa jadi pilihan. Ayo satukan langkah. UT Cyber bangkitkan optimisme dan harapan.
bersama Universitas Terbuka Parekraf insya Allah bangkit ke depan. Amin. Pagi-pagi paling cocok minum jus buah delima. Minuman sehat yang pasti banyak manfaatnya. Insya Allah. Bapak, ibu-ibu UT, mari tingkatkan kolaborasi bersama. Insya Allah. Cakep. Kembangkan talenta Ekraf Indonesia agar makin produktif berkarya. Baik, terima kasih. Sekali lagi pantunnya mudah-mudahan memberi semangat kepada kita. Hari ini materi saya berkaitan dengan sinergitas perguruan tinggi di tengah pandemi, menghadirkan satu kebangkitan sektor ekonomi kreatif dan keunggulan kompetitif dan komparatif. Nah, hari ini kita mesti mengerti dulu definisi ekonomi kreatif sesuai dengan undang-undang adalah definisi yang berkaitan dengan nilai tambah yang diberikan kepada ekonomi nasional secara berkelanjutan. Dan ini berlandaskan kepada inovasi dan kreativitas serta daya pikir manusia. Ini juga ada research-nya Wong and Gao 2008 menceritakan bahwa kuncinya adalah kultural, kreatif, hiburan, hak cipta, dan konten. Sementara Lennon and Herelja 2005 memberikan satu wawasan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu. Sebagai pengenalan bahwa ijazah sekarang bukan lagi suatu hal terpenting. Memang penting, tapi tidak yang menjadi terpenting dalam mendapatkan pekerjaan. Ingat, dunia usaha dan dunia industri sekarang mementingkan kompetensi. Jauh lebih sentral dibandingkan ijazah. Dan ternyata pendidikan vokasi sekarang lebih dibutuhkan. Bapak Presiden Jokowi baru saja menggelar ratas, dan ini saya berikan bocoran kepada Pak Rektor dan Pak Ali. Pada saat itu Bapak Presiden menyampaikan bahwa fokus kita ke depan adalah menciptakan lebih banyak link and match dan merdeka belajar. Dan saya teringat Universitas Terbuka ini adalah yang paling pertama untuk mendorong konsep kampus merdeka atau merdeka belajar. Dan kalau kita lihat Google, Apple, IBM, 12 perusahaan lagi sekarang sudah meng-hire orang-orang yang mendapatkan pendidikan melalui pendidikan yang disebut sebagai distant learning, online university. Dulu kita mungkin dipandang sebelah mata, tapi sekarang menjadi salah satu keunggulan. Malah Google dan Apple sudah tidak mensyaratkan lagi college degree. Bagus kalau punya college degree, bagus Prof. Ojat kalau punya ijazah dengan nilai tinggi, tapi alangkah baiknya kalau memiliki pengetahuan dan fokus pada bidang-bidang yang memang sekarang menjadi unggulan. Arahan dari Bapak Presiden selain daripada rapat vokasi tersebut adalah penyiapan 5 destinasi super prioritas, fokus kepada kebangkitan dari sisi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan dengan pendekatan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Bagaimana kondisi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di saat pandemi dan tantangan ekonomi? Jebol, semuanya memang keadaan berat. PPKM ini menambah beban. Tapi kita yakin dengan gotong royong kita, dengan kebersamaan kita akan mampu bangkit. Kita akan melihat bahwa ekonomi kreatif yang akan menjadi lokomotif. Kita akan juga merasakan bahwa anak-anak muda lah yang akan memberikan harapan untuk masa depan. Bukan hanya bertahan, tapi mampu mencetak peluang untuk menjadikan pemenang. Saya melihat angka-angka ini bukanlah angka-angka semata, tapi ada individu-individu, manusia-manusia yang insya Allah bukan hanya pintar dan cerdas dari sisi iptek, tapi juga memiliki landasan iman dan takwa, imtak, dan memiliki akhlakul karimah. Inilah yang ingin saya titipkan kepada Universitas Terbuka. Bagaimana di tengah pandemi ini menjadi suatu catatan kita, bahwa kita harus hadirkan solusi di tengah-tengah pandemi. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian Indonesia ini sudah sangat
terasa 1.100 triliun lebih kontribusinya, menempatkan Indonesia di posisi 3 setelah Amerika dengan Hollywoodnya, Korea dengan K-popnya. Indonesia sudah merangsek ke posisi 3 dari segi persentase ekonomi kreatif terhadap PDB-nya dengan andalan kuliner, kria, dan fashion. Tapi ini selain menciptakan lapangan kerja juga memberikan peluang bagi 14 subsektor lainnya, termasuk aplikasi, termasuk juga pengembangan permainan atau games, termasuk animasi, film, dan musik. Pengembangan ekonomi kreatif dan digital, kami melihat bahwa menuju ke suatu titik yang sangat-sangat penuh dengan optimisme. Ekonomi kreatif dan digital akan menjadi sumber pertumbuhan kita. Dan untuk menjadi sumber pertumbuhan kita harus siapkan SDM yang kuat. 2035 kita akan bergerak menjadi ekonomi yang berbasis inovasi. Dan disitulah peran ekonomi kreatif dan digital. Di saat Indonesia masuk menjadi negara maju, dengan insya Allah 2045 generasi Indonesia Emas ini bahwa Nusantara akan menjadi pusat ekonomi kreatif dan digital kelas dunia. Bukan hanya sejahtera, maju, adil, dan makmur, baldatun, toibatun, warobun, gofur. Saya melihat bahwa harapan ini ada di sektor ekonomi kreatif. Bagaimana dari jumlah lapangan kerja kita akan ciptakan kehadiran pemerintah dengan beberapa bantuan dan insentif harus kita arahkan tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat waktu. Kelebihan ekonomi kreatif dari ekonomi tradisional ini ada 8 titik, terutama berlandaskan kolaborasi dan ramah lingkungan, dan memiliki nilai tambah ekonomi yang jauh lebih besar. Alasan kami agar pembangunan dan pengembangan ekonomi kreatif ini menjadi fokus daripada pengembangan universitas terbuka ke depan adalah melihat daripada kontribusinya. Melihat daripada identitas bangsa. Nation building, nation identity. Ini yang harus kita bangun. Model pengembangan ekonomi kreatif ke depan berlandaskan adalah manusianya, people. Dengan pilar-pilar industri, teknologi, sumber daya, institusi, dan juga financial intermediary. Dengan bantuan likuiditas pendanaan permodalan. Disinilah peran pentahelix. Government, business, academics, universitas terbuka, pemerintah pusat, Kemenparekraf, bisnis, teman-teman di Kadin, HIPMI, teman-teman di asosiasi, dan juga komunitas masyarakat dan media. Inilah visi ekonomi kreatif 2025. Apa saja komponennya industri kreatif? Teknologi, bisnis, seni, budaya, dan modal intelektual kita. Bagaimana tahapannya ke depan? Dimulai dari kreasi, dimulai dari imajinasi. PPKM ini membatasi pergerakan kita secara fisik, tapi imajinasi kita tidak akan pernah terbatasi. Oleh karena itu, kreasi kita harus justru kita genjot di tengah PPKM ini. Kita siapkan produksinya, distribusinya, dan konsumsi dan konservasi. Belajar dari negara Inggris yang sukses dalam membangun aircraft-nya, ternyata best practice-nya itu adalah di sektor pendidikan tinggi yang membangun kapasitas SDM. Dan ini akan memicu ketersediaan, kemitraan, koneksi, dan bagaimana spesialisasi dalam sektor industri. Faktor-faktor penggerak industri kreatif ini ujungnya ada di cendekiawan. Selanjutnya pemerintah dan bisnis memberikan pendukungan dari segi ekosistem. Tapi cendekiawanlah yang akan ada di puncak teratas dari piramida ini. Karena cendekiawan akan menghadirkan kurikulum yang berorientasi kreatif dan entrepreneurship. Kami melihat bahwa sinergitas perguruan tinggi, khususnya universitas terbuka ini, ada dalam kegiatan di luar kampus bagi mahasiswa Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. UT sudah menjalankan ini puluhan tahun. Dan saya melihat bahwa kegiatan pembelajaran ini akan menjadi satu
konsep yang holistik, mulai dari pertukaran pelajar, magang yang akan dilakukan dengan pendekatan sertifikasi. Bagaimana asisten mengajar di satuan pendidikan. Jadi yang mengajar, tadi terima kasih tawarannya, saya Pak Ali sangat tertarik untuk menjadi supir tembak. Kalau kondektur kan ada kondektur beberapa gitu. Kalau supir beberapa, saya sama Pak Kamru Samad mau jadi supir tembak di Universitas Terbuka. Penelitian riset, kegiatan wirausaha, studi proyek independen di desa wisata maupun pertukaran pelajar. Dan pembangunan ekonomi kreatif di sektor pendidikan tinggi ini, kalau kita lihat pentahelixnya akhirnya berpusat di 3C, connect, collaborate, dan commerce and celebrate. Saya mendorong 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, yaitu garap semua potensi untuk bertahan dan bangkit. Gaskeun, gaskeun. Nah, inilah bagian kita bagaimana mendorong konsep pembangunan ekonomi kreatif bermitra dengan perguruan tinggi. Entrepreneur itu saya selalu bilang bukan profesi, tapi entrepreneurship is a mindset, pola pikir. Pola pikir kita yang kerja keras. Ini saya pakai bajunya nih Pak ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ikhlas. Do your best and let Allah do the rest. Sikap hidup yang optimis. Husnuzon. Jangan pernah suuzon. Itulah seorang entrepreneur. Karena Allah punya rahasia yang kita tidak ketahui. Di balik pandemi ini mungkin ini pelajaran buat kita. Dan kita harus mengambil hikmahnya. Inovatif. Selalu melakukan hal lebih baik, lebih cepat, lebih murah. Kreatif. Amati, tiru, modifikasi. Dan leadership, kepemimpinan. Ini harus kita hadirkan sebagai bentuk bahwa kita ini menjadi khalifah di muka bumi. Hamba Allah yang taat, beribadah, dan menjadi khalifah. Leadership. Paling tidak di lingkungan sendiri. Peran perguruan tinggi juga sangat meningkat di COVID-19 ini. Karena Zoom ini, distant learning ini sekarang tereskalasi, terakselerasi, dan menjadi pemulihan ekonomi dan peningkatan ekraf bangsa. Saya mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dosen-dosen, profesor, ciptakan solusi-solusi dengan basis kearifan lokal tapi berwawasan global. Tingkatkan kompetensi mahasiswa. Dan ayo sama-sama percepat pemulihan ekonomi. Langkah-langkah ini saya bagi di dalam 5 pilar. Peningkatan SDM, revitalisasi destinasi pariwisata dan infrastruktur ekonomi kreatif, tingkatkan ketangguhan, resiliensi, dan daya saing, kompetisi, tapi jangan hanya berkompetisi. Bagaimana kita berkolaborasi sebagai nilai luhur bangsa kita itu gotong royong. Inovasi produk jasa dan kreatif. Manusia Indonesia ini paling adaptif. Ayo gunakan kemampuan adaptif kita untuk meningkatkan inovasi. Dan pemulihan dan perluasan pasar. Harapan kita adalah kita melihat pasar dalam negeri dulu. Karena wisatawan mancanegara mungkin butuh waktu. Tapi wisatawan Nusantara penuh potensi. Dan ekonomi kreatif kita bisa kita dorong dengan beberapa gerakan seperti gerakan Bangga Buatan Indonesia dan gerakan Beli Kreatif Lokal. Nah, saya ingin menampilkan beberapa video tentang langkah-langkah kami merevitalisasi destinasi dengan penuh inovasi. Bukan hanya destinasi yang kelas atas, tapi justru destinasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Desa-desa wisata yang indah. Desa-desa wisata yang punya peluang. Silakan menikmati. Desa wisata ini menjadi andalan kita, menjadi unggulan kita. Dan kampung Kars Ramang-Ramang di Desa Salentang ini di Kabupaten Maros akan segera didaftarkan menjadi UNESCO Global Geopark. Mohon dukungan semua. Kami hadir di sini juga dalam rangka anugerah
Desa Wisata Indonesia 2021. Global Geopark nanti di Maros Mantap ini kita harapkan bisa meningkatkan daya tarik wisata, terutama dari segi pelestarian alam lingkungan, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, mengangkat kearifan lokal, dan tentunya menjadikan Pantep ini sebagai kabupaten yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih baik dan mensejahterakan masyarakatnya. Juga ekonomi kreatif yang tadi saya sempat saksikan, baik yang berbasis kuliner, kria, maupun fashion, ini bisa sangat kita unggulkan. Tadi kita lihat pengalaman kita di Desa Wisata Kampung Kars Ramang-Ramang di Kabupaten Maros yang merupakan tempat bersama Pangkep, Kabupaten Pangkajene Kepulauan sebagai calon dari penerima UNESCO Global Geopark. Kita melihat bagaimana ternyata hadirnya desa wisata ini sebagai game changer untuk membangun bangsa kita ke depan. Kita fokus mungkin yang ya tempat-tempat pariwisata kelas atas, tapi kita jangan sampai melupakan desa-desa wisata ini yang banyak memberikan peluang usaha dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat kita. Tapi kita harus lakukannya dengan penuh adaptasi terhadap protokol kesehatan. Nah, di video berikut ini saya ingin menunjukkan bagaimana adaptasi yang bisa kita lakukan di tengah-tengah protokol kesehatan, yaitu sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Silakan videonya. Ya, itu adalah mengingatkan kita bahwa kita harus melakukan terus protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Nah, oleh karena itu, saya ingin menutup dengan beberapa tantangan yang saya harapkan bisa kita selesaikan bersama dengan UT Cyber atau Institute for Cyber Education in Indonesia bersama Universitas Terbuka, yaitu bagaimana membangun keterkaitan antara gagasan produk industri kreatif dan permintaan. Ini pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-7, bagaimana mengembangkan ekosistem kreatif. Ini kita harapkan insentif kerjasama, ruang kreatif publik menjadi solusi bersama. Ingat apa yang saya sampaikan tadi, selain daripada kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas adalah 3G. Gercep, gerak cepat. Geber, gerak bersama, dan hari ini kita gerak bersama Universitas Terbuka. Garap semua potensi atau gaspol, gasken. Karena inilah kunci kebangkitan kita agar lapangan kerja kembali terbuka luas. Terakhir sebelum saya tutup, saya akan memberikan kuis, dan sebagai pemenang kuis saya siapkan 5 baju kerja 4As. Kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas by Sandi Uno, warna merah sebagai pelambang semangat di bulan kemerdekaan. Namun pemenang ini harus bisa menjawab 5 pertanyaan inti yang nanti akan dipilih oleh panitia. Pertama pertanyaannya, ini ada di presentasi saya tadi. Sebutkan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdampak oleh pandemi. 90 berapa persen? Ini pertanyaan yang gampang sekali di slide ketiga. Kalau kita melihat
Pemenang pertama akan mendapatkan baju ini. Pertanyaan kedua adalah apa negara atau negara apa yang menjadi best practice dalam pembangunan aircraft? Tadi ada saya sampaikan, itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga adalah apa saja peran-peran perguruan tinggi, sebutkan 3 dalam masa pandemi untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan ekonomi kreatif bangsa. Itu pertanyaan ketiga. Dan pertanyaan keempat, sebutkan jumlah lapangan kerja yang akan diciptakan oleh sektor ekonomi kreatif di tahun 2021. Berapa persen pertambahannya? Dan terakhir, sebutkan proyeksi di tahun berapa Indonesia menjadi negara maju, menjadi Indonesia yang disebut sebagai Indonesia emas. Sebutkan tahun berapa target kita menjadikan Indonesia emas. Jawabannya pertama adalah 98%. Ini adalah jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengaku terdampak pandemi secara negatif. Jawaban kedua adalah negara Inggris sebagai best practice dalam pembangunan aircraft. Ketiga, pertanyaannya adalah peran perguruan tinggi dalam masa pandemi, mendorong pelibatan mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat, melakukan riset dan memperoleh data, kolaborasi pentahelix, mendorong solusi-solusi lokal, memperkuat kapasitas masyarakat, memperkuat kompetensi mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat, dan membangun ketahanan individu masyarakat negara dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Bagi yang menjawab 3 yang benar akan mendapatkan hadiah. Dan 2 pertanyaan terakhir adalah yang berkaitan dengan tahun berapa persentase dari peningkatan jumlah lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif, dan jawabannya adalah 2,29%. Dan terakhir, tahun target Indonesia mencapai Indonesia emas adalah 2045. Demikian, selamat untuk pemenang bagi Andrea Febriani, Syahrial, Andoko, dan lain semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon diri dulu dari Zoom room ini karena bergerak menuju titik selanjutnya. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'fu minkum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi dulu Bang Sandi. Ini ada jangan pergi dulu. Oke. Ini ada susah banget nih untuk menyimpulkan karena semua isinya daging semua ini. Jadi susah, tapi ada satu kesimpulan. Dijawab dengan pantun saja ini Bang Sandi. Jalan-jalan ke Labuan Bajo. Cakep. Menikmati wisata alam dan eksotik. Cakep. Setelah mendengar kuliah Bang Sandiaga Uno. Cakep. Hati dan pikiran terbuka dengan materi yang inspiratif dan menarik. Cakep. Terima kasih banyak. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Bang Sandi. Baik, ini luar biasa. Mohon sebentar. Assalamualaikum. Kita ambil foto bertiga. Ya, oke. Mantap. Baik, selanjutnya sekali lagi kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali kita mengharap apa-apa dari Bang Sandi. Siap dipanggil jadi supir tembak. Ya. Jangan sakit supir tembak, supir inti. Karena sudah memenuhi syarat mulai dari materi, paparan, dan soal ujian. Jadi itu khasnya UT, Bang Sandi. Baik, terima kasih Kang Ojat, Pak Rektor, Kang Ali, Pak Dekan, atur nuhun. Selamat bertugas.
Baik, selanjutnya teman-teman semua, kita sudah dapat materi inspiratif dari Bang Sandi dan nampaknya kita akan masuk ke Bang KS, Bang Kamrus Zaman, yang juga luar biasa, partner tandem Bang Sandi yang luar biasa, sekaligus akan memperdalam dan menajamkan dari tataran sudut pandang wakil rakyat seperti apa ini kira-kira pokok-pokok pikiran dari Kemenparekraf ini bisa terimplementasi. Dan secara konsep, secara kesiapan, insya Allah Pak Rektor kita siap ya Pak Rektor menyambut tawaran Bang Sandi tadi. Kami persilahkan Bang Kamrus Samad, kita sudah tahu semua beliau putra Sulawesi ya, dan sangat energik sejak muda dan juga penggiat pebisnis entrepreneurship juga mulai dari mahasiswa bahkan sampai sekarang ini, dan memang sangat cocok ketika di Komisi 11 bidang keuangan dan perbankan. Tanpa berpanjang kata, halo Bang KS. Assalamualaikum Bang KS. Izin, Pak Kamrus Samadnya belum bergabung. Oh, belum bergabung. Sebentar saya. Oke, baik. Kalau Bang KS belum bergabung, nanti mohon dikabari saja kalau sudah bergabung. Kita ingin berdiskusi dengan para mahasiswa kita. Kami ingin ada pendapat 1, 2, atau 3 mahasiswa atas paparan dari Prof. Ojat dan Bang Sandi. Kami persilakan 3 pertanyaan pertama. Bung Andri bisa dilihat siapa yang ingin memberikan pendapat dari mahasiswa S3 khususnya terutama. Ada yang ingin berpendapat, satu mahasiswa? Selamat pagi. Pagi, dengan siapa? Dengan KS di sini, mohon maaf saya lagi mobile nih. Oke. Jadi gimana Pak KS, akan dari mobile-nya atau menunggu sampai stay? Saya mobile ke lokasi acara. Oke. Kalau Bang KS bisa dari mobil, dari perjalanan memberikan materi, kami juga tidak ada masalah. Kami boleh. Akan, oke ya. Baik, sambil dipandu, kalau materinya ada yang dipaparkan oleh panitia dibantu. Kalau tidak ada, kita dengarkan Bang KS untuk menyampaikan ulasannya. Kami persilakan Bang KS. Siap. Terima kasih. Puji Tuhan, puji syukur karya Tuhan yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini mengertikan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salam untuk semua para senior-senior, guru-guru kita, pimpinan. Waalaikumsalam. Pimpinan Universitas Terbuka dan seluruh jajaran pengurus. Mahasiswa, tentu pagi hari ini satu kesempatan baik bagi saya untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa khususnya dari Universitas Terbuka. Panitia memberikan tugas kepada kami tentang bagaimana membangun sinergi perguruan tinggi dalam meningkatkan keunggulan kompetitif ekonomi kreatif Indonesia. Moderator yang saya banggakan, pada tema ini memang membangun sinergi di tengah tantangan bangsa ini cukup berat situasinya, tapi izinkan saya mengupdate beberapa perkembangan terkait dengan tantangan yang sedang kita hadapi hari ini sebagai bahan ingatan supaya kita bisa semakin daya tahan kita bisa semakin kuat dalam menghadapi situasi yang uncertainty ini, penuh ketidakpastian. Kalau kita lihat tren perkembangan COVID ini masih terus fluktuatif, tetapi fluktuatifnya itu berada di atas rata-rata dari tahun lalu. Jadi ini harus menjadi warning bagi kita semuanya untuk terus mendorong percepatan vaksinasi sebagai bagian daripada game changer kita dalam pemulihan ekonomi nasional. Ekonomi kreatif tidak akan bisa tumbuh maksimal apabila fundamental krisis kesehatan ini belum sepenuhnya bisa kita kendalikan. Akibat daripada
COVID-19 inilah kemudian membuat perekonomian nasional kita mengalami kontraksi yang cukup dalam, dan ekonomi di beberapa negara kalau kita lihat proyeksi IMF misalnya, Indonesia terkait dengan yang masuk dalam G20, itu Indonesia memang masih harus terus mendorong supaya kita bisa lebih kompetitif lagi dengan negara-negara yang bergabung di G20. Jadi ini adalah sebuah tantangan kita untuk terus mendorong supaya perubahan melalui vaksinasi, game changer melalui vaksinasi ini bisa kita perluas secepatnya, karena ini bagian daripada upaya untuk pemulihan ekonomi nasional kita. Nah, akibat COVID inilah kemudian pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi yang cukup dalam, walaupun di kuartal kedua ini, kuartal kedua 2021 ini positif, tapi saya mau menyampaikan pesan bahwa positifnya ini adalah sebuah kewajaran dan sudah kita prediksi sebelumnya, karena memang pasca PSBB tahun lalu dan pembatasan sosial lainnya, kemudian berbagai sektor terus kembali bergerak, seperti transportasi, kemudian perdagangan, kemudian industri kesehatan, kemudian agro, dan juga beberapa sektor lainnya. Tetapi kita harus mengakui bahwa pertumbuhan 7,07 ini sebetulnya adalah pertumbuhan jika dibandingkan year on year tahun 2020. Jadi belum sepenuhnya mampu mengurangi angka pengangguran dan belum sepenuhnya mampu menekan angka kemiskinan. Kita masih harus bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk mendorong efektivitas kebijakan pemerintah, khususnya berkaitan dengan kebijakan fiskal. Kemudian selanjutnya, harus juga kita optimisme di tengah COVID ini, karena pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua berdasarkan lapangan usaha itu mengalami penambahan yang positif dibanding kuartal pertama. Jadi kalau kuartal pertama hanya ada 6 sektor, di kuartal kedua ini sudah mayoritas bergerak positif. Jadi mulai dari transportasi, perdagangan, akomodasi, bisnis di makan minum, maming ya, industri jasa, ICT, kemudian industri pendidikan, supply energi khususnya listrik dan gas, dan konstruksi juga udah mulai bergerak positif. Jadi ada optimisme. Jadi kita boleh mengatakan bahwa Indonesia sudah on the right track arah kebijakan pemulihan ekonomi nasionalnya. Walaupun di kuartal kedua ini kita lebih rendah daripada Singapura. Singapura di kuartal kedua itu tumbuh di 13,4%, 14,3%. Amerika di kuartal keduanya tumbuh di 12,2%. Tapi kita lumayan baik dan sudah on the right track. Kemudian tentu untuk kuartal ketiga ini kita mengalami tantangan yang tidak ringan karena adanya varian Delta. Nah, jadi tentu hasilnya nanti kita sudah bisa prediksi juga bahwa akan terjadi kontraksi kembali. Tapi kalau lihat trennya, pemulihannya akan jauh lebih cepat. Nah, kalau kita lihat bicara UMKM, yang di dalamnya ada subsektornya ekonomi kreatif, klasternya UMKM, dengan sektoralnya adalah ekonomi kreatif, maka ada beberapa, boleh kembali dulu nggak, Mas Reza? Boleh kembali dulu? Ya, kembali ke saya mau sampaikan. Halo, ya. Jadi kontribusi UMKM terhadap PDB nasional kita, Bang Moderator, ini sangat besar, mencapai 61%. Dan di dalam klaster UMKM ini ada sektor kreatif, ekonomi kreatif yang sangat dominan di dalamnya. Ada 3, yang pertama adalah kuliner,
yang kedua adalah kriya, yang ketiga adalah fashion. Jadi ini adalah 3 subsektor ekonomi kreatif yang paling besar kontribusinya terhadap ekonomi PDB nasional. Sebentar, boleh kembali dulu, boleh. Sebentar. Ya. Jadi dari situlah kita melihat besarnya juga kontribusi penyerapan lapangan kerja di sektor ini, yaitu 116 juta. Nah, ini kemudian yang terdampak besar kemarin. Sehingga kalau ekonomi kreatif ini terdampak besar, maka juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Makanya ekonomi kita mengalami kontraksi yang cukup dalam. Nah, satu problem yang sedang kita hadapi adalah mendorong UMKM ini supaya go digital, melakukan transformasi digital, mulai proses produksinya, sampai proses pemasaran, dan juga proses transaksinya sudah harus digitalize. Inilah tantangan kita, perlunya mengedukasi, dan saya bersyukur sekali Universitas Terbuka hari ini mengadakan program YES bersama Menteri Ekonomi Kreatif dan seluruh timnya. Ini adalah satu bentuk kegiatan yang sangat produktif untuk mendorong transformasi ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital. Selanjutnya, kalau ini yang saya sebutkan tadi sektor-sektornya, fashion, kriya, dan kuliner. Kemudian ada 3 subsektor ekonomi kreatif yang sedang menjadi fokus perhatian pemerintah. Yang pertama industri film, yang kedua industri musik, yang ketiga adalah industri aplikasi. Jadi aplikasi dan game. Jadi teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia, 3 subsektor menjadi prioritas akselerasi kebijakan pemerintah ini harus disambut dengan baik. Itu artinya akan ada afirmatif kebijakan yang berpihak kepada pelaku di 3 subsektor prioritas ini, yaitu film, musik, aplikasi, dan game. Itu. Kemudian selanjutnya, saudara sekalian yang saya banggakan, dari sini kalau kita lihat mahasiswa Indonesia sebagai calon pemimpin masa depan, jadi membangun sinergi perguruan tinggi dengan untuk meningkatkan keunggulan ekonomi kreatif. Yang pertama, kita perlu terus melakukan edukasi dan literasi. Pendidikan dan pengajaran ini penting. Jadi dalam memulai sebuah usaha bisnis, modal kita tidak hanya berupa finansial, tetapi juga adalah literasi digital. Itu adalah modal kita untuk kita bisa membangun daya inovasi di dalam setiap aktivitas ekonomi. Yang kedua adalah riset dan development. R&D, riset dan development ini adalah ini yang masih kurang. Ini yang harus kita perkuat supaya perguruan tinggi kita itu menjadi pusat-pusat penelitian, pusat-pusat penemuan setiap solusi, setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat, oleh bangsa dan negara, sehingga hasil penelitiannya itu menjadi solusi. Misalnya adanya COVID, ditemukan vaksin. Nah, kita masih menjadi negara konsumen, belum menjadi negara penemu, apalagi produsen vaksin. Ini tantangan kita ke depan. Kami di Komisi 11 yang juga mitra kerjanya Menteri Keuangan, di mana Menteri Keuangan memiliki BLU namanya, Badan Layanan Umum. Di bawahnya ada di antaranya adalah LPDP, lembaga yang memberikan beasiswa untuk para peneliti kita dan mahasiswa kita. Kami selalu mengingatkan mereka supaya betul-betul memberikan dorongan beasiswa kepada para peneliti kita, sehingga hasil penelitiannya itu bisa menjadi solusi bagi industri, solusi bagi pemerintah, dan juga solusi bagi masyarakat. Selanjutnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini yang tidak kalah penting. Ilmu, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu, dan yang ketiga adalah amal. Nah, itulah pengabdian yang sejalan dengan Tridharma perguruan tinggi. Nah, itu.
kira-kira. Bagaimana peran penting mahasiswa dalam membangun ekonomi bangsa? Mahasiswa the agent of change. Agent of change ini adalah agen perubahan yang terus mendorong perbaikan, perubahan ke arah perbaikan. Kemudian mahasiswa harus memiliki creative thinkers. Jadi creative leaders. Jadi seorang pemimpin yang selalu memiliki kreativitas, memiliki solusi, memiliki jalan keluar. Seorang pemimpin yang selalu berpikir inovatif. Dan yang ketiga adalah mahasiswa harus memiliki jiwa entrepreneurship. Jadi ini yang penting, merubah mindset dari pencari lapangan kerja menjadi pencipta lapangan kerja. The job creator. Jadi kuliah bukan untuk mencari kerja, tetapi kuliah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. The job creator. Itulah misinya YES, Young Entrepreneur Summit, mendorong generasi muda kita supaya menjadi pencipta lapangan kerja. Yang terakhir, saudara sekalian, para guru-guru kita, dosen-dosen kita, dan juga mahasiswa seluruh Indonesia yang saya banggakan, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini saya ingin menitipkan pesan bagaimana kita membangun sinergi antara pemerintah, DPR, dan perguruan tinggi. Dukungan DPR terhadap kebijakan pengembangan UMKM kita, terhadap kebijakan pemulihan ekonomi nasional, tentu tidak perlu diragukan. Political approval yang diberikan DPR terhadap arah kebijakan, rancangan kebijakan pemerintah sebagai bagian daripada upaya kita bersama untuk mengatasi extraordinary. Yang terakhir, saya menitipkan konsep ABC. Mahasiswa Indonesia harus memiliki konsep ABC, Artificial Intelligence, Big Data, dan kolaborasi. Artificial Intelligence adalah sesuatu yang mutlak kita memenuhi. Big Data juga demikian, membantu kita mengumpulkan, mengidentify, menganalisis, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan kebutuhan market, kebutuhan dunia usaha. Sebagai seorang calon pemimpin, saya berpesan kepada mahasiswa Indonesia untuk senantiasa menentukan tujuan hidupnya. Purpose of life. Jadi tentukan hidup kita mau kemana. Dan kemudian pastikan setiap langkah kita menuju atau mendekati tujuan kita. Harus memiliki sense of mission. Karena orang-orang hebat di dunia ini selalu memiliki sense of mission. Pertahankan value, karena value lah yang membedakan mana pemimpin yang bisa diteladani, mana yang bukan. Value itulah yang membuat kita dikenang oleh sejarah dan kita dicatat oleh peradaban umat manusia. Saya kira itu moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung KS. Kalau punya wakil rakyat seperti ini nampaknya kok kita optimis ya. Bukan 2045 kita akan emas, tapi bisa lebih cepat lagi. Tapi perlu dukungan kita semua, para mahasiswa, para akademisi. Ada pesan terakhir yang menarik nih dari Bung KS, kalau boleh saya kutip ya Bung. Pertama adalah purpose of life. Ini penting ya, kita semua harus punya tujuan hidup yang jelas. Yang kedua adalah sense of mission. Nah, ini luar biasa ya. Hidup kalau ada misi, jelas arah dan tujuannya. Dan yang paling penting memang values. Values ini dibangun dari religi, dibangun dari moral, dibangun dari budaya, dan seterusnya. Nah, luar biasa, Bung KS, terima kasih atas paparannya. Di tengah-tengah kesibukan, beliau masih sempat berbagi dengan kita, memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan yang ada kaitannya dengan UT, ini sangat menarik untuk kita semua. Sekaligus saya tambahkan, Bung KS, bahwa mahasiswa kita tidak hanya se-Indonesia, tapi sedunia. Informasi Pak Rektor tadi. Ya, luar biasa. Ada 90 negara warga kita di 90 negara di dunia yang tersebar.
Jadi Alhamdulillah, luar biasa. alhamdulillah. Artificial intelligence, kemudian big data dan collaboration. Ini luar biasa, Bung KS. Saya sangat senang. Kenapa saya panggil Bung KS? Karena usianya sedikit lebih muda dari saya. KS saya 74, saya 72, jadi ya, kurang lebih sama lah kira-kira. Moga-moga Bung KS makin sering ke UT, berbagi dengan kita semua. Sebelum Bung KS meninggalkan kita, apakah ada kesempatan untuk tanya jawab, Bung KS? Boleh Bang, boleh. 1-2, monggo. Saya masih. Ya, oke. Makasih, makasih. Baik, para mahasiswa, ini ada kesempatan dari Bung KS yang luar biasa. Silakan, ada 1 atau 2 mahasiswa yang ingin mengkonfirmasi, mengklarifikasi, atau menajamkan apa yang disampaikan oleh beliau. Silakan. Bung Andri, difasilitasi jika ada yang ingin bertanya. Sambil menunggu mahasiswa memberikan respon, Bung KS, selain 200 mahasiswa atau peserta, dosen, akademisi di room kita ini, juga ada sekian ribu mahasiswa atau sekian ribu pemirsa di channelnya UT, di streamingnya. Jadi, dan yang kedua, kami mohon izin Bung KS, materi Bung KS menjadi bagian dari mata kuliah kami yang akan kami putar berulang-ulang kepada para mahasiswa kami, karena ini sangat menarik, sangat penting. Dan syukur-syukur. Terima kasih, Bang. Ya. Syukur-syukur Bung KS juga mau datang ke UT, kemudian melakukan rekaman di studio yang mewah kami. Nah, ini juga boleh, menarik. Bang. Silakan. Kami baru menerbitkan 1 buku. Ya. Buku ini sebetulnya sangat positif buat generasi muda kita tentang judulnya namanya Le Parle Copinomics. Oh, keren, keren. Jadi diinspirasi oleh kesulitan kita mendapatkan referensi tentang COVID. Yes. Jadi pada 2 Maret tahun 2020 ketika Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 warga negara yang terkena COVID, saya berdiskusi dengan banyak teman-teman, baik pengamat, teman-teman kampus, di mana kita bisa dapat referensi tentang COVID ini. Ada beberapa orang yang menyampaikan, coba cari tentang flu Spanyol yang pernah terjadi tahun 1918. 18, ya. Iya, sekitar 103 tahun yang lalu, ya. Dimulai Spanyol yang menelan korban 4 juta jiwa di seluruh dunia. Ya. Tapi sangat susah, sangat terbatas kita dapat. Akhirnya proses yang kami lalui di parlemen bersama mitra kita, pemerintah, kami dokumentasikan menjadi sebuah buku yang kita sebut Le Parle Copinomics. Nah, kami melibatkan 3 unsur dalam menulis buku itu. Yang pertama pemerintah sendiri, diwakili oleh KSSK, ada Gubernur BI, Kepala OJK, dan Menteri Keuangan. Juga kami libatkan Kepala Bappenas yang merubah rencana pembangunan karena adanya COVID ini. Jadi replanning kembali. Kemudian kami juga meminta kontribusi Mas Andi menulis di buku itu karena Mas Andi ini waktu itu tanpa jabatan, tanpa kedudukan di Maret April itu beliau menggelar namanya Relawan Indonesia Bersatu. Yang kemudian membantu masyarakat yang panik karena COVID. Nah, jadi kami minta. Nah, dari sisi pengamat, akademisi, dosen, kami minta sejumlah senior-senior ekonom kita yang cukup kritis seperti Dr. Rizal Ramli, Dr. Faisal Basri, Profesor Antoni Budiawan, dan ekonom muda kita Bima Yudhistira untuk menulis. Jadi, dan teman-teman di DPR sendiri, ada 8 yang saya minta berkontribusi. Nah, itulah Le Parle Copinomics. Sekarang diterbitkan oleh Kompas Gramedia dan ya bukunya ada di toko Gramedia sih, Bang. Oke, good. Bung KS, kalau diperkenankan nanti Bung Andri, Prodi tim kita akan mengatur untuk bisa bedah buku itu tadi di studio kami. Nanti bisa kita rekam, kita sebarluaskan secara cepat melalui UT. Oke? Kita bisa bedah, Bang. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan ke Bung KS? Mengingat beliau sangat sibuk ya di perjalanan. Izin saya bacakan aja, Prof ya. Silakan, 1 saja.
Ya, satu aja Prof ya. Dari Meliana Nganjuk ini Prof Ali. Beliau bertanya, Silakan. bagaimana tips sukses menjadi mahasiswa cerdas dalam berbisnis dan berpendidikan? Oke, bagus pertanyaannya. Bung KS, Iya, Prof. pertanyaannya adalah bagaimana sukses menjadi mahasiswa yang cerdas, pebisnis, dan berpendidikan. Nah, gimana ini? Pebisnis, cerdas, berpendidikan. Ini kiatnya apa ini, Bung KS? Gimana, Prof? Gimana, Prof? Mohon diulang. Jadi ada mahasiswa kita ingin dapat pembekalan dari Bung KS. Ya. Pertanyaannya simpel, tapi kayaknya perlu kita renungkan sekali nih. Bagaimana menjadi mahasiswa yang cerdas, pebisnis, dan berpendidikan? Ini sebetulnya pertanyaannya cocoknya ke Mas Andi tuh. Karena beliau itu cum laude di George Washington. Ya. Yang kedua menjadi pebisnis sukses, bisa menciptakan 3.000 lapangan pekerjaan. Ya. Kalau saya ya Tuhan maha baik aja, Prof. Jadi gini, yang pertama kedisiplinan, ya. Jadi disiplin diri itu sangat penting. Jadi komitmen kita terhadap diri kita untuk mengatur waktu. Itu penting sekali. Jadi coba bayangkan 24 jam dalam sehari. Ya. Kita coba renungkan 24 jam itu. 8 jam kita pakai belajar misalnya. 2 jam kita pakai ibadah. Kemudian selebih 2 jam dengan keluarga. Terus 6 jam tidur. Istirahat. Sosial, riset, googling, media sosial, dan seterusnya. Misalnya juga 2 jam. Nah, manajemen hidup kita ini menentukan setiap langkah yang kita ambil. Dan disitulah kuncinya adalah mengatur waktu. Kalau saya orang muslim, konsep manajemen saya mengatur waktu adalah sholat tepat waktu, 5 kali sehari yang diwajibkan. Ditambah kalau kita mau tambah naikkan imun, ya sama, kita minum vitamin. Kalau kita mau naikkan ke energi yang lebih positif, tambah hal-hal yang sifatnya sunnah. Kan itu, Prof. Nah, setuju. Kekuatan dan generasi muda kita kalau mampu mengendalikan, mengatur dirinya di waktu ini 24 jam dalam sehari, saya yakin dan percaya itu tanda-tanda awal untuk menuju kesuksesan. Itu. Oke, keren. Disiplin, komitmen, dan manajemen waktu. Jadi ya, ini kata kuncinya. Semoga bisa dikembangkan ini jadi bahan tulisan. Bagaimana manusia disiplin, komitmen, dan manajemen waktu. Ini kelemahan kita semua ini, Bung KS. Bangsa kita. Kuncinya di sini nih. Kalau ini oke, insya Allah semua beres. Baik, teman-teman semua, kita tidak bisa terlalu lama mengganggu Bung KS karena tadi mendapat info pukul 11 ada acara lain. Jadi sekali lagi terima kasih Bung KS. Ya, terima kasih Prof, guru-guru kita. Moga-moga bisa bergabung di waktu yang lain dan saya harap harus bergabung di waktu yang lain karena inspirasinya luar biasa dan mainlah ke UT. Insya Allah nanti kita bisa banyak yang bisa kita bahas, kita telurkan untuk kemajuan bangsa kita semua. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Kita berikan apresiasi untuk Bung KS, Kamrul Zaman, haji muda kita, pebisnis sejak muda, dan komitmen luar biasa untuk bangsa kita semua. Terima kasih Bung KS. Terima kasih Bang, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Prof. Ojat, alhamdulillah masih menemani kita semua. Dengan demikian selesai acara webinar kita. Jika tidak bisa mengikuti acara ini utuh dari awal sampai akhir, bisa ditengok kembali ke live streaming kita di kanal YouTube kita, di rekaman kita, bisa diulang-ulang, bisa dicek kembali. Moga-moga bagi mahasiswa S3 bisa menjadi inspirasi untuk penulisan disertasi. Bagi mahasiswa S2 juga bisa, S1 paling tidak ini bisa menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Dan jangan lupa apa yang disampaikan oleh Prof. Ojat,
harus menjadi kata kunci buat kita bahwa UT bukan sekedar perguruan tinggi, tapi UT adalah perguruan tinggi yang hadir di tengah kehidupan kita, meningkatkan kompetensi kita, dan menjadi bagian dari pendidikan tinggi di dunia. Jadi kita tidak perlu untuk rendah diri, kita tetap optimis dan kita tunjukkan bahwa UT keren, UT alumninya manfaat buat sesama. Bukti tahun lalu, tahun sekarang jumlah CPNS terbanyak adalah dari UT. Oke, selamat belajar, selamat berjuang, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bung Andri. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ali, teman-teman, Bapak Ibu semua. Demikian webinar kita pada hari ini, dan untuk pemenang silakan ditampilkan oleh tim panitia, dan link absen atau sertifikat bisa dicek di halaman chat ya, di channel YouTube juga nanti akan disampaikan. Dengan demikian berakhir sudah kegiatan webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada tim, kepada Prof. Ojat yang sudah bisa hadir, kemudian Prof. Ali, juga Pak Menteri dan Pak KS ya. Dan ini adalah pemenang, silakan hubungi nomor HP tersebut, dan kami tunggu sampai jam 12. Kalaupun tidak mengirimkan nomor, alamat, dan handphone, tentu kita akan mencari pemenang yang lainnya. Demikian webinar kita pada hari ini. Saya dengan baca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ali. Sama-sama. Terima kasih. Salam sehat selalu. Ya, semua semangat ya, mulai bimbingan yang angkatan awal, angkatan pertama. Jangan lupa. Ya, terima kasih Prof. Saya mohon izin ya. Oke. Baik, izin live ya Mbak Nisa dan teman-teman TIK.